Shalom, damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Michael Remisal Diakobus, dalam channel YouTube saya, Live Show Pengacara Menjawab. Dan kali ini saya mengangkat tema secara khusus pada live show saat ini adalah sertifikasi tanah lembek jasa siapa? Pertanyaan ini sebenarnya merupakan sebuah pertanyaan mendasar. Mengapa saudara sekalian? Karena di era pilkada ini, mengklaim bahwa siapa paling berjasa untuk menolong rakyat menjadi sebuah jualan atau dagangan politik. Dan kalau bicara sertifikasi tanah lembek, saya adalah orang yang sejak 2014 mengikuti persis bagaimana perjuangan sehingga orang lembek kemudian mendapatkan sertifikat hak milik setelah sekian tahun berhenti. Namun sebelum itu, saya perlu menjelaskan sedikit riwayat tentang sejarah tanah Pulau Lembek ini. Jadi tanah Pulau Lembek ini, saya berbicara dokumen, saya bicara data. Yang pertama yang saya mau katakan bahwa tanah lembek statusnya itu adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan kemudian diredistribusi kepada rakyat. Redistribusi artinya diberikan kembali kepada rakyat dalam rangka pengelolaan. Nah, itu berdasarkan SK Menteri nomor 170 tahun 1984. Di dalamnya memberikan hak kepada rakyat, redistribusi kepada rakyat seluas 150 hektar untuk pemukiman. Dan selanjutnya, di dalamnya juga mencantumkan tentang adanya pemberian 300 hektar kepada ahli waris Saferus Betul. Nah, saudara-saudara, para justice seeker yang saya cintai dimanapun Anda berada, dasar ini kemudian sejak tahun 1984 sampai 2005 di tanah lembek terbit 1.200-an lebih sertifikat. Nah, jadi kalau ada yang memposting hari ini di internet, di Facebook, yang mengatakan bahwa 38 tahun lembek tidak pernah dapatkan sertifikat, orang-orang lembek tidak pernah dapatkan sertifikat, ini adalah kebohongan besar. Karena sejak tahun 84, 2005, itu berdasarkan SK Menteri 170, ada 1.200 sertifikat terbit di Lembek. Akan tetapi, saudara-saudara sekalian, sejarah kemudian mengalami perubahan ketika muncul surat ini. Surat nomor 570-994 tanggal 11 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Mengapa, saudara? Karena di dalamnya secara substansial mengatakan begini, bahwa Kepala Kantor BPN Wilayah Provinsi Sulawesi Utara meminta kepada Kepala Kantor BPN Kota Bitung untuk menangguhkan proses pemberian hak, permohonan hak dari hak atas tanah Pulau Lembek. Nah, sejak 2005 inilah kemudian sertifikat di tanah Lembek itu ditangguhkan, saudara. Jadi dari 2005 10 tahun sampai 2015 itu tidak ada lagi penerbitan sertifikat di tanah lembek. Tahun 2014 saya bersama teman-teman lembaga bantuan hukum saya, bahkan teman-teman Badan Musyawarah Pemuda Remaja Gereja Kota Bitung, memutuskan untuk melakukan dialog di Pulau Lembek pada tanggal 10 Oktober 2014. Karena kami menilai ini sebuah ketidakadilan. Kita sudah merdeka 70-an tahun, tetapi kalau Lembek belum ada bisa sertifikasi tanah Lembek, maka bagi kami ini adalah sebuah ketidakadilan. Memang sebelum perjuangan kami dimulai, ada upaya juga para senior LSM Lembek Bersatu untuk mendobrak ini. Dan kami harus mengakui semuanya adalah bagian daripada rentetan sejarah yang harus diperhitungkan. Selanjutnya, pada tanggal 4 Mei tahun 2015, saya bersama-sama dengan 87 orang lembek melakukan aksi unjuk rasa menuju ke kantor DPR. Mereka berkumpul di Ruko, kemudian berjalan sampai ke DPRD Kota Bitung. Kita memprotes ini, disambut Komisi A Pak Victor Tatanude, dan karena pada saat itu Badan Pertanahan Kota Bitung tidak hadir, maka pertemuannya, rapat dengar pendapatnya itu ditunda sampai pada tanggal 7 Mei 2015. Nah, saudara-saudara sekalian, setelah 7 Mei dilaksanakan rapat dengar pendapat, ternyata yang hadir bukan hanya 87, tetapi 473 orang lembek. 473 orang lembek
datang sampai ke ruko, naik perahu, sampai ke ruko, berjalan kaki, sampai ke DPRD. Di sana ada orang tua, para lansia, ada pemuda, ada ibu-ibu, bapak-bapak. Semuanya sepakat berjuang bersama. Untuk mempertanyakan saudara-saudara, ada apa sampai Lembeh tidak bisa mengurus sertifikat masyarakatnya? Dan pada saat itu saya bersama-sama membawa aspirasi di DPRD. Mendengar penjelasan dari Kepala Kantor Pertanahan, dan saat itu saya mendengar langsung Kepala Kantor menjelaskan bahwa Tanah Lembeh itu dulunya tahun 1984 sampai 2005 telah ada terbit sertifikat sebanyak 1.200. Nah, dan kemudian mereka mengatakan bahwa dari 150 hektar yang diredistribusi menurut SK Menteri 170 itu masih ada sisanya dan masih bisa penerbitan sertifikat. Makanya saya mengejar dalam rapat dengar pendapat, kenapa tidak bisa terbit sertifikat kalau berdasarkan SK Menteri 170 masih bisa. Nah, oleh karena itu ketika kemudian pada saat itu rapat dengar pendapat selesai, semua aspirasi disampaikan, maka pada saat itu muncullah rekomendasi ini. Ini rekomendasi tanggal 8 Mei 2015 sebagai respon terhadap demo masyarakat pada waktu itu. Di dalamnya, rekomendasi ini kemudian menerangkan bahwa surat dari Kakanwil yang menghambat itu, penerbitan sertifikat itu diproses untuk dicabut. Kemudian pemerintah Kota Bitung melalui para lurah agar dapat memproses penerbitan surat keterangan kepemilikan kepada masyarakat yang berhak secara hukum. Dari situ kemudian orang-orang Lembeh mulai kembali secara bersama-sama mengurus administrasi dalam rangka penerbitan sertifikat. Nah, dari sejarah perjuangan itu saudara-saudara sekalian, pada bulan Juli 2015 dilaksanakan sosialisasi pertemuan dengan salah seorang pejabat struktural dari Kantor Pertanahan Provinsi, BPN Provinsi. Dan pada saat itu saya berbicara langsung dengan beliau. Di tengah-tengah forum saya meminta kesempatan untuk menanyakan satu pertanyaan saya secara tegas pada waktu itu. Apakah orang Lembeh bisa memiliki sertifikat? Karena bagi saya tidak ada alasan hukum lagi untuk membuat orang Lembeh susah mengurus sertifikat. Sebab pada kenyataannya SK 170 menurut penjelasan BPN itu masih memungkinkan menjadi dasar untuk penambahan sertifikat. Walaupun menurut saya SK Menteri 170 ini tidak relevan lagi dengan kondisi masyarakat yang ada di Lembeh hari ini. Bahkan saudara, bagi saya kalau kita memiliki wali kota yang berani, seharusnya SK 170 ini tidak perlu lagi dipergunakan. Dimintakan saja untuk direvisi ataupun pemerintah Kota Bitung melakukan penataan baru terhadap kondisi existing masyarakat yang ada di Pulau Lembeh hari ini. Saya menyambung proses itu pada tahun 2015 bulan Juli. Di tengah-tengah sosialisasi itu, saya mempertanyakan, bisa tidak orang Lembeh urus sertifikat? Dan pada hari itu juga, pejabat struktural ini mengatakan tidak ada halangan hukum untuk orang Lembeh mendapatkan sertifikat. Dan saudara-saudara sekalian, sejak saat itu kami bersama-sama dengan beberapa tokoh agama yang ada di pintu kota pada saat itu, turut berdoa bersyukur terhadap perjuangan itu. Dan sejak saat itu, maka orang Lembeh diperkenankan dan memiliki ruang untuk mengurus sertifikasi tanah Lembeh. Sampai kemudian pada tahun 2016, Pak Wakil Wali Kota Pak Lomban pada saat itu melakukan pembagian 5 sertifikat di Mawali dalam acara Turule. Tapi ingat saudara-saudara, pembagian sertifikat pada saat itu telah dimulai perjuangannya, dobrakannya pada tahun 2015. Jadi sejak 2015 itu ada juga beberapa orang yang kami turut support untuk mengurus sertifikat di tanah Pulau Lembeh. Dan itu sudah terjadi. Tetapi kenapa kemudian itu mengalami kelambatan? Karena memang orang harus mengurus sertifikat secara pribadi. Dia tidak mengurus lewat pemerintah, tidak ada program Prona. Nah, kemudian masyarakat Pulau Lembeh mengalami kendala dalam hal itu sehingga tidak banyak yang terbit sertifikat sejak tahun 2015 itu. Nanti kemudian pada tahun 2019 sampai 2020 program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL, program Joko Widodo, PTSL itu masuk menjadi giliran orang Lembeh, maka 2019 ada sekitar 2.000 lebih sertifikat yang terbit. Nah, ironisnya saudara, ini menjadi sebuah kampanye politik paslon tertentu. Sekali lagi, ironisnya ini menjadi bahan kampanye paslon tertentu di Lembeh. Pasangan calon wali kota di Lembeh yang mengkampanyekan hal ini. Bahkan mengatakan bahwa ini karena jasa beliau. Karena perjuangan beliau,
sehingga orang Lembe bisa mendapatkan sertifikat. Saya bilang ini jangan sampai melupakan sejarah. Saya mengatakan bahwa jangan melupakan perjuangan orang Lembe pada tahun 2015 itu. Saya itu cuma memfasilitasi. Saya mengatakan kepada orang Lembe, Anda bisa melupakan saya dalam perjuangan ini, tetapi jangan lupakan orang-orang tua yang berjerih payah, berkeringat lelah. Waktu itu mereka datang, waktu itu mereka sepakat berjuang bersama saya karena mereka bilang, Pak, kami tidak ingin ini menjadi bencana bagi anak cucu kami karena ketidakpastian hukum mengenai tanah kami. Jangan hinakan perjuangan mereka. Jangan abaikan perjuangan mereka. Jadi kalau ada paslon yang mengatakan ini adalah bagian daripada perjuangan, bahkan saya mendengar ada paslon mengatakan bahwa kalau seandainya partnernya, wakilnya bekerja dengan maksimal, lebih dari 3.000 sertifikat terbit. Saya membaca instruksi presiden, apa sebenarnya kewenangan bupati atau wali kota dalam PTSL? Saudara-saudara, ini berbahaya, saudara. Informasi ini berbahaya dan menyesatkan. Kewenangan wali kota di bidang pertanahan itu tercatat dengan tegas pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Dan sekarang dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, daerah, kota, kabupaten itu tidak memiliki kewenangan di bidang pertanahan lagi. Sehingga kalau membaca instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018, instruksi ke-13 itu kepada gubernur dan bupati wali kota, itu diinstruksikan untuk mendukung pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap, percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau percepatan PTSL ini dengan cara apa? Mengatur, menetapkan atau menganggarkan besaran biaya yang diperlukan dalam dokumen persiapan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di kelurahan berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Jadi saudara-saudara, saya perlu menyampaikan ini sebagai edukasi bagi masyarakat. Kalau bicara kewenangan wali kota tidak ada kewenangan penerbitan sertifikat. Itu kewenangan kantor pertanahan atau ketua panitia adjudikasi. Tidak ada kewenangan wali kota di dalam penerbitan sertifikat. Bahkan dalam program PTSL ini jelas sekali. Peran yang diharapkan oleh Presiden terhadap wali kota adalah penataan anggaran untuk membantu proses administrasi. Akan tetapi sekali lagi, kalaupun wali kota melakukannya, itu karena ada instruksi Presiden sebagai legal standingnya atau dasar hukumnya. Jadi wali kota bukan bertindak sendiri menganggarkan untuk mensupport program PTSL, tetapi itu atas dasar instruksi Presiden, karena memang PTSL adalah program pemerintah pusat. Wali kota hanya mengeksekusi instruksi Presiden. Tetapi ketika wali kota pun mau menata anggaran untuk mensupport, mendukung program PTSL, itu pun harus dengan persetujuan DPRD lewat penetapan APBD. Jadi saudara-saudara, kalau ada calon wali kota yang mengklaim diri sebagai pahlawan tunggal dari sertifikasi Tanah Lembe, bagi saya ini adalah deklarasi pahlawan kesiangan, saudara-saudara. Sekali lagi, ini adalah deklarasi pahlawan kesiangan, dan bagi kami itu merendahkan perjuangan-perjuangan rakyat yang telah menjadi pendobrak awal bagi proses penerbitan sertifikat Tanah Lembe. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya sekali lagi lewat channel ini, saya mau menyampaikan, di balik semua peran itu, ada peran rakyat di sana. Bahkan saudara-saudara, dalam rekomendasi pada perjuangan kami tahun 2015, di situ jelas yang menandatangani rekomendasi perjuangan rakyat itu adalah Ketua DPRD Bapak Lauren Supit, Wakil Ketua DPRD Hengki Honandar, Bapak Hengki Honandar, dan Bapak Insinyur Morris Mantiri. Jadi ada peran DPRD di sana untuk melonggarkan atau mendobrak terjadinya penerbitan kembali sertifikat di Tanah Lembe. Termasuk ada peran Pak Insinyur Morris Mantiri di situ. Ada peran Pak Hengki Honandar di situ. Jadi kalau ada orang yang mengaku ini karena peran dirinya, bagi saya ini deklarasi pahlawan kesiangan. Dan ini mengabaikan perjuangan kolektif orang-orang yang turut menjadi bagian dalam perjuangan ini. Sekali lagi, kalau pertanyaan kita dalam channel kali ini, siapakah yang paling berjasa ataukah sertifikasi Tanah Lembe atas dasar jasa siapa? Maka jawabannya jasa satu, Presiden Joko Widodo. Jasa siapa? Nah, yang kedua adalah rakyat Lembe. Yang ketiga adalah DPRD pada tahun 2015, termasuk di dalamnya Pak Insinyur Morris Mantiri, Pak Hengki Honandar, saudara. Termasuk di dalamnya ada Pak Victor Tatanude dan lain-lain. Peran siapa lagi? Jasa siapa lagi? Jasa pemerintah Kota Bitung, jasa Pak Wali Kota Maximilian Jonas Loman di situ. Jasa Wakil Wali Kota Pak Insinyur Morris Mantiri di situ.
Ada jasa serentetan orang yang harus kita apresiasi. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, marilah kita melihat masalah Tanah Lembe ini bukan sebagai sebuah gorengan politik yang dimanfaatkan untuk mengagung-agungkan tokoh tertentu. Tidak, saudara-saudara. Kita harus melihat perjuangan ini adalah perjuangan rakyat yang harus ditindaklanjuti secara optimal. Karena sampai saat ini orang Lembe belum bisa mengurus sertifikasi tanah perkebunan. Dan itu jadi PR pemerintahan ke depan siapapun yang terpilih. Itu yang saya katakan bahwa kita menunggu calon wali kota yang berani untuk menerobosi ini. Jangan cuma ikut-ikutan program pemerintah pusat dan akhirnya kemudian tidak melakukan terobosan-terobosan besar bagi rakyat. Sekali lagi, hari ini kami memberikan penjelasan yang sangat clear. Semoga Tuhan menolong kita.